Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan belajar kita, pedagogi transformatif. Materi kita hari ini adalah pengantar dulu ya. Kita mulai dari ya capaian pembelajaran mata kuliah ini. Ada 5 capaian. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan penguasaan terhadap konsep dasar ya dari pedagogi transformatif. Kemudian yang kedua filosofi, analisis filosofisnya. Di bawah filosofi itu ada teori-teorinya, teori-teori pendidikan transformatif, dan juga bagaimana nanti penerapannya. Kemudian pendekatan-pendekatannya. Dan terakhir implementasinya, ya, penerapan metode pedagogi ini dalam pembelajaran, terutama pembelajaran IPS. Ya, ini sesuai dengan bidang yang kita pelajari tentunya ya, pembelajaran IPS. Dan ini 5 capaian pembelajaran yang akan kita raih selama 1 semester ini. Kemudian untuk mencapai meraih capaian pembelajaran itu kita akan mempelajari 5 materi. Ini ya, senada dengan capaian tadi ya, untuk mendukung capaian itu maka kemudian kita akan mempelajari 5 materi ini. Mulai dari konsep dasar, filosofi, teori-teorinya, teori belajar ya, teori belajarnya, pendekatannya atau approach-nya, dan bagaimana implementasinya. Nah, itu semua adalah dalam rangka untuk mendukung CP tadi. Ya, saya kira ini tidak terlalu sulit ya untuk kita pahami ya, antara CP dengan materi. Ya, baik, kita mulai saja langsung dari materi yang pertama ya, ini tentang konsep dasar dari pedagogi transformatif. Apa itu pedagogi transformatif? Ya, pertama kita lacak dulu dari sisi etimologis. Wah, ini berarti dari 2 kata ya, pedagogik dan transformatif. Nah, pedagogik saya kira ini istilah yang sudah tidak asing lagi ya di S1 pendidikan ya, kita banyak belajar ini ya. Secara etimologis pedagogik dari kata pait dan agogos ya. Dari kata pedagogik ya. Pait dari bahasa Yunani ya. Pait yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing ya. Jadi ini ilmu atau seni membimbing anak. Ya. Ini segera sudah familiar dengan kita ya. Nah, sedangkan transformatif ini dari kata bahasa Inggris ya, dari kata bahasa Inggris yang artinya berubah bentuk ya. Jadi satu bentuk ke bentuk lain ya, dan bentuk yang lebih baik ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan secara mendasar konsep dasar dari pedagogi transformatif adalah ilmu untuk mendidik ya anak ya, yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu ya, ke arah yang lebih baik. Ya, ini kalau ditilik dari sisi etimologi itu kira-kira konsep dasar atau makna ya dari pedagogi transformatif. Nah, kemudian secara terminologis, secara istilah ya, ini ya kalau tadi secara terminologis, asal usul kata ini dari istilah dapat kita simpulkan ya, pedagogi transformatif itu adalah merupakan proses pendidikan yang mentransformasikan siswa ke arah yang lebih baik ya dari keadaan sebelumnya. Jadi merubah keadaan siswa menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Jadi ada proses transformasi, ada proses perubahan ya pada diri siswa ya. Dengan pendidikan yang kita selenggarakan akan terjadi proses transformasi, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini saya kira ya bisa kita pahami ya untuk konsep dasar pedagogi transformatif gitu. Intinya ya transformatif tadi ada perubahan, proses perubahan ya dalam diri siswa ya yang ke arah lebih baik. Nah, berikutnya adalah mengapa ini penting ya. Mengapa pedagogi transformatif itu penting? Ya, ini terlepas dari sosok manusia ya sebagai makhluk otonom yang memiliki berbagai potensi. Sejak dilahirkan, setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing ya. Dan kemudian potensi-potensi itu dapat dikembangkan untuk mencapai cita-cita apa yang dicita-citakan. Setelah lahir, ya, begitu dia disertai dengan bawaan berbagai potensi itu, kemudian akan dikemanakan potensi-potensi ini dikembangkan. Dan untuk meraih cita-cita yang bagaimana yang dia impikan ya dengan berbagai potensi yang dimiliki itu.
Nah, manusia sebagai makhluk otonom ini belum mewujud sebagai diri yang sebenarnya ya. Nah, sehingga kemudian bisa diarahkan atau ditransformasikan ke arah yang dijajakan. Jadi misalnya saat ini kondisi saat ini pun ya kita masih memiliki beberapa potensi yang sesungguhnya masih bisa diarahkan lagi ke mana, ke mana yang kita ciptakan ya. Nah, barangkali saat ini kita sudah menjalani sebuah profesi yang ya dulu sesuai dengan yang kita ciptakan ya, dengan potensi yang kita miliki. Nah, kemudian apakah masih bisa kita arahkan ke yang lebih baik lagi ya, dengan cita-cita yang ya lebih baik lagi ya dari mungkin yang sudah kita capai hari ini. Nah, ini berarti masih terus bisa ya. Ya, seperti Anda semua ini kan masih menjalani proses yang pasti nanti akan ada cita-cita yang ingin digapai ya setelah proses ini selesai ya, proses pendidikan ini selesai. Nah, itu kan nanti juga dengan berbagai potensi yang kita miliki, nanti kita transformasikan ya ke arah yang kita cita-citakan ya. Nah, ya. Pedagogi transformatif itu mengasumsikan bahwa otonomi manusia terus berkembang. Jadi sebagai manusia yang sebagai makhluk yang memiliki kewenangan otonomi ya, nah, itu terus berkembang ya dan mengalami proses transformasi menjadi human being, menjadi manusia. Nah, jadi terus proses gitu ya, menjadi manusia, berproses menjadi manusia ya, yang terus menerus ya, melakukan transformasi atau perubahan-perubahan ya tentu perubahan yang arah yang lebih baik ya. Nah, dalam konteks inilah mengapa pedagogi transformatif itu penting ya karena jati diri manusia sebagai makhluk otonom yang senantiasa terus berproses ya, menjadi human being, menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari terus, dari waktu ke waktu ya, sehingga ya terus berkembang ya, mengalami transformasi. Ya ini kira-kira gitu ya, urgensi ya, mengapa ya? Nah, ini transformasi pedagogi transformasi itu penting ya. Ya baiklah gitu kira-kira untuk konsep dasar dan urgensinya ya. Kemudian filosofinya ya. Nah, kita masuk ke filosofi ya atau filsafat yang melandasi pedagogi transformatif. Apa landasan filosofisnya? Ya ini secara umum landasan filsafat pedagogi transformatif itu adalah filsafat kritis. Ya. Filsafat kritis yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat yang berpikir kritis ya, yang memiliki filsafat atau filosofi yang kritis ya. Masyarakat memiliki sikap kritis yang terus-menerus, mempertanyakan terus sebuah kebenaran yang sudah ada saat ini ya. Nah, itu masih sebenarnya masih bersifat sementara ya, dan masih terus bisa dicari kebenaran-kebenaran berikutnya yang bisa menggantikan, dicari yang terbaik ya. Nah, proses pencarian ini terus ya, tidak pernah berakhir. Nah, karena realitas memang terus berubah ya, sehingga tidak berhenti memikirkan hakikat realitas. Jadi realitas itu terus berubah ya. Dan terus dipikir secara kritis ya oleh masyarakat ya, terus menerus dipertanyakan realitas yang begini itu bagaimana, sudah ideal belum, sudah sesuai dengan yang terbaik belum. Nah, terus ditanya itu, dipertanyakan, oh kalau begini masih ada yang kurang ini, realitas yang begini belum ideal ini, sehingga terus mempertanyakan realitas ya atau kenyataan yang uh, dihadapi ya, itu sebagai sebuah proses yang ya masih terus bisa dirubah ya atau ya dikembangkan ya. Artinya itu belum dianggap sesuatu yang terbaik ya atau yang ideal. Ya. Nah, sikap kritis itu memerlukan tindakan yang kritis. Dan tentu tindakan yang kritis yang terus menerus ya, karena sikap kritisnya juga terus menerus, maka juga memerlukan tindakan kritis yang terus menerus. Nah, dengan diikuti oleh partisipasi selama proses berpikir kritis dan bertindak kritis itu ya, maka individu kemudian akan mengalami proses perubahan sosial. Jadi seseorang yang hidup di masyarakat dan masyarakat yang kritis ya, punya sikap kritis dan memiliki tindakan kritis yang terus menerus, maka dia akan ikut juga di dalam proses itu ya, proses masyarakat yang bersikap kritis dan tindakan kritis terus menerus, sehingga ya dia akan menjadi bagian dari proses sosial di mana dia berada ya, di mana dia hidup. Ini landasan filosofis pedagogi transformatif ya, filsafat kritis.
Nah, pesawat kritis ini tidak lepas dari kondisi masyarakat. Ya. Masyarakat ya tidak boleh pendidikan itu menjadikan masyarakat atau manusia terlepas ya, terasing dari kehidupan masyarakatnya. Nah, ini cara berpikir filsafat pendidikan yang kritis itu begitu. Jadi menjadikan tidak boleh pendidikan itu justru menjauhkan ya masyarakat pendidikan masyarakat dari lingkungannya ya atau manusia dari masyarakatnya. Justru semakin mendekatkan pendidikan itu semakin mendekatkan manusia dengan lingkungan masyarakatnya. Tidak boleh terasing. Setiap individu di dalam masyarakat itu tidak boleh mengalami alienasi ya, untuk terasingan. Itu filsafat kritis ya. Nah, ya tokoh yang sangat terkenal ya mengenalkan filsafat kritis ini, misalnya adalah Paulo Freire. Ini dari tokoh pendidikan dari Brasil ya, dengan bukunya yang sangat terkenal ya, Pendidikan yang Membebaskan. Nah, ini ya ideolog pendidikan dari Brasil ya. Menurut Freire, ini pendidikan seharusnya membebaskan manusia ya. Membebaskan manusia untuk berpikir, memilih, dan bertindak. Kesetaraan itu penting ya untuk mengubah hidupnya ya. Anak didik diposisikan sebagai subjek dengan alam pikirnya sendiri ya, agar dapat menyadari posisi di dalam kehidupan sehingga mampu membuat perubahan. Ini Freire, sangat terkenal ini ya, nanti bisa dicari ya. Ini wacana-wacana pendidikan kritis atau pendidikan yang membebaskan ya, atau pendidikan yang ya bisa memerdekakan manusia ya. Paulo Freire dari Brasil ya. Ini cukup dikenal ini ya. Ada bukunya ini ya, Pendidikan yang Membebaskan ya, dari Paulo Freire. Nah, tokoh lain yang juga berkaitan dengan filsafat kritis ini adalah Michel Foucault. Foucault ini tentang konstruksi sosial ya. Bahwa hasil dari konstruksi sosial itu ya kesadaran sosial tidak bisa dipisahkan dari proses belajar individu. Nah, sehingga menjadi konstruksi identitas. Identitas seseorang itu dianggap bersifat personal, tapi juga sekaligus sosial. Itu menandai bahwa manusia ya atau kita itu berbeda dengan orang lain. Identitas itu dibentuk secara dialogis ya, atau berada dalam wacana yang selalu berada dalam relasi ya dengan yang lain. Jadi setiap manusia punya identitas sendiri, tapi juga sekaligus punya identitas sosial. Identitas bersifat personal dan juga sekaligus sosial. Nah, karena itu merupakan hasil dialog, di mana dia menjalin ya relasi ya. Nah, sehingga terbentuklah bahwa identitas itu tidak lepas dari hasil konstruksi sosial ya. Sehingga kesadaran sosial pun tidak bisa dipisahkan dari proses belajar individu. Nah, ini Foucault ya. Nah, proses berikutnya yang terlepas dari pendidikan transformasi itu adalah proses individuasi. Proses individuasi, proses seseorang menjadi individu ya, mengalami individuasi ya. Ini juga konsep yang cukup dikenal ya dalam dunia pendidikan ya, individuasi. Semacam proses pengembaraan lah ya, dan penemuan untuk kemudian ya setelah menemukan sesuatu dari mengembara dia kemudian mengembara lagi ya, dan terus menerus gitu ya, dan menemukan sesuatu yang baru lagi. Nah, disitulah pendidikan berperan untuk mengakomodasi ya guru ya orang tua ya siswa ya untuk terus melakukan dialog ya. Ya seperti halnya antara anak atau siswa ya. Dan hanya berbeda dalam hal pengalaman hidup. Jadi semua orang itu mengalami proses itu, mengalami proses individuasi. Tapi yang membedakan adalah ya pengalaman hidup seorang ya ketika mengalami individuasi itu. Nah, ini ya penting juga ya ini konsep individuasi ya, sehingga nanti akan menjadikan setiap individu ini ya unik itu ya karena faktor proses individuasi yang berbeda-beda ya, yang disebutkan oleh pengalaman hidup yang berbeda juga ini. Nah itu juga melandasi ya pedagogi transformatif. Kemudian berikutnya yang juga melandasi pedagogi transformatif adalah partisipasi.
bahwa setiap siswa ini ya adalah partisipan ya dalam kehidupan setiap masyarakat, dalam kehidupan masyarakat ya. Dia dalam proses dia menjadi partisipan ya tidak hanya menerima tapi juga memberi ya. Jadi take and give di dalam kehidupan kelompok itu ya, memberi dan menerima ya, melalui proses interaksi sosial. Nah, dalam proses menerima dan memberi itulah kemudian manusia berkembang ya, menjadi individu baru ya, yang berbeda dari sebelumnya, karena dia mengalami proses interaksi. Jadi individu akan mengalami proses perubahan ya, mengalami sesuatu yang baru ya, karena dia berpartisipasi dalam kehidupan kelompoknya ya, berinteraksi dengan kehidupan kelompoknya. Ini juga bagian dari konsep yang mendasari filsafat pendidikan ya, filosofi pendidikan transformatif ya, adanya partisipasi. Nah, berikutnya juga ini yang mendasari juga adalah strukturasi ya dari Weber, Max Weber ini, teori strukturasi dari Weber. Nah, ini tentang struktur sosial, bahwa struktur sosial itu berubah karena adanya ide-ide kemajuan. Nah, ada sebuah ide yang memberikan progres, menciptakan suatu inovasi ya di level institusi ya, sehingga itu diarahkan menuju kehidupan yang lebih baik ya, karena adanya ide. Ini Weber ya, Max Weber ya. Nah, di dalamnya individu dan masyarakat tidak bertahan dalam bentuk yang tetap ya, tapi juga mengalami proses perubahan. Ya, baik ketika merespon perubahan yang terjadi ya di dalam struktur maupun di dalam perubahan interaksi sosial ya, di antara mereka sendiri, yang akhirnya akan mempengaruhi struktur. Jadi inilah teori strukturasi dari Weber ya. Jadi tidak ada individu dan masyarakat yang statis atau tetap, tapi terus mengalami perubahan. Mengapa mengalami perubahan? Karena merespon perubahan itu sendiri ya, di dalam struktur. Ya, kalau dalam sebuah struktur terjadi perubahan, maka dia akan merespon. Sehingga terjadi perubahan. Atau juga bisa terjadi karena perubahan itu hasil interaksi sosial di antara mereka ya. Nah, sehingga mempengaruhi struktur. Nah, ini strukturasi dari Weber ya. Jadi sebuah struktur itu bisa berubah karena ada perubahan dan itu direspon ya. Ada respon terhadap perubahan sehingga terjadi perubahan di dalam struktur atau interaksi di antara para anggota struktur, orang-orang yang ada di dalam struktur itu, yang itu kemudian mempengaruhi struktur. Nah, ini strukturasi ya, Weber ya. Nah, perubahan yang berangkat dari ide kemajuan inilah ya, atau ide progres inilah yang melahirkan apa yang disebut dengan modernisasi. Karena perubahan-perubahan tersebut di dalam struktur akhirnya ya muncul modernisasi. Nah, berikutnya adalah pendidikan yang ideologis. Nah, ini berarti pendidikan sebagai ruang ya, ruang dialog ya, atau ruang bertemunya, atau dialog antar manusia, bertemunya antar manusia ya, yang itu dilakukan terus-menerus ya, dalam proses individu menemukan eksistensinya ya, melakukan perannya dan kehidupannya yang terus berubah ya. Nah, transformasi itu dihasilkan dari adanya ketegangan-ketegangan yang terus-menerus ya di dalam proses pembangunan identitas. Nah, identitas ya, karena dalam kehidupan manusia yang di dalam ruang dialog itu terjadi proses yang interaksi antar manusia yang kadang diiringi dengan ketegangan-ketegangan ya, konflik-konflik ya. Nah, sehingga disitulah proses pembangunan identitas itu bisa terbentuk ya, karena adanya berbagai ketegangan. Nah, ini yang justru malah memicu ya pembangunan identitas ya. Nah, tentu nanti bagaimana pengelolaan ketegangan itu atau konflik itu akan berpengaruh terhadap jati diri atau identitas seseorang ya, di dalam dia merespon berbagai ketegangan atau konfliknya. Cara-cara merespon ketegangan atau merespon konflik itu akan berpengaruh terhadap pembangunan atau ya proses dia membangun identitasnya ya, akan menjadi seperti apa identitasnya ya di dalam merespon berbagai konflik atau ketegangan ini, sehingga menjadi dialog yang terus menerus ya.
Situlah kemudian manusia menemukan eksistensinya ya, atau keberadaannya. Kan nanti kan besok Sabtu dikirim Pak. Kan soalnya kan kita tidak Ramadan. Oh gitu. Sama kemarin dari apa aja? Nah, terakhir ini bagaimana dengan nanti penerapannya, penerapan pedagogi ini dalam proses pendidikan? Nah, nanti akan diwujudkan oleh stakeholder society, stakeholder masyarakat, di mana anggota masyarakat memiliki kepentingan bersama untuk membangun masyarakat ya, sebagai pemangku kepentingan saling bahu-bahu ya, saling ya kerjasama ya, untuk menciptakan ruang yang mendukung ya, untuk terjadinya dialog yang partisipatif ya dari bagi setiap individu. Nah ini di bagian terakhir kita akan membahas ini ya, bagaimana penerapan pedagogi transformatif ya dalam proses pendidikan melalui berbagai masyarakat yang memangku kepentingan. Ya, nanti akan ikut berproses di situ ya, bagaimana menerapkan konsep ini ya. Ya, begitulah kira-kira para mahasiswa ya untuk pengantar pedagogi transformatif. Ya. Ya, sekitar saja. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.